Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang tata surya. Untuk materi yang dibahas, pertama sistem tata surya, yang kedua planet dan benda-benda langit, yang ketiga bulan sebagai satelit bumi, dan yang keempat adalah gerhana. Yang pertama tentang sistem tata surya. Tata surya. Tata surya merupakan sistem yang terdapat di galaksi Bima Sakti atau disebut dengan Milky Way, adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terkait oleh gaya gravitasinya, dan masih banyak lagi jutaan benda langit lainnya. Sistem tata surya terdiri dari matahari, planet, bulan, bintang, meteor, komet, dan asteroid. Selanjutnya kita akan membahas tentang matahari. Matahari merupakan bintang berupa bola gas panas dan bercahaya yang menjadi pusat dari tata surya. Matahari sendiri terdiri dari gas hidrogen dan helium, serta suhu inti matahari mencapai 15 juta derajat Celcius. Matahari memiliki 4 lapisan, yang pertama inti matahari, kedua fotosfer, ketiga kromosfer, dan yang keempat adalah korona. Inti matahari. Inti matahari bersuhu sangat panas sekitar 15 juta derajat Celcius, tempat terjadinya reaksi nuklir atau fusi yang menghasilkan energi yang besar. Energi ini yang dihasilkan akan disalurkan atau diradiasikan ke bagian luar matahari dan keluar angkasa. Selanjutnya adalah fotosfer. Fotosfer bersuhu sekitar 6000 Kelvin dan tebalnya sekitar 300 km. Sebagian besar radiasi matahari yang terdeteksi dan bisa kita lihat dari bumi adalah cahaya dari fotosfer. Di dalam fotosfer terdapat bintik matahari atau sunspot, yaitu daerah dengan medan magnet kuat, dingin, dan lebih gelap dari sekitarnya. Kemudian ada kromosfer. Kromosfer bersuhu sekitar 4500 Kelvin dengan ketebalan 2000 km. Kromosfer ini terlihat seperti gelang merah yang mengelilingi bulan sewaktu gerhana matahari total terjadi. Selanjutnya ada korona. Korona ini merupakan bagian paling luar dari matahari dengan ketebalan 700.000 km dan bersuhu 1 juta Kelvin. Korona ini berbentuk seperti mahkota keabu-abuan karena ionisasi suhu yang sangat panas. Selanjutnya kita akan membahas tentang planet dan benda-benda langit. Planet. Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri, yang berotasi dan berevolusi mengelilingi matahari pada lintasannya yang disebut dengan orbit. Berdasarkan letaknya, planet dibagi menjadi dua, yaitu planet dalam atau disebut terestrial dan planet luar atau disebut dengan Jovian. Planet dalam. Planet dalam atau yang disebut dengan planet terestrial adalah planet yang orbitnya dekat dengan matahari. Planet itu terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet dalam juga berukuran kecil, berbatu, sebagian besar penyusunnya berupa mineral dan logam, memiliki sedikit satelit. Kemudian planet luar atau planet Jovian. Planet luar adalah planet yang orbitnya jauh dari matahari. Planet luar ini terdiri atas Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet luar berukuran besar, memiliki banyak satelit, tersusun atas gas helium, hidrogen, metana, dan amonia. Di antara planet luar dan planet dalam terdapat sabuk asteroid. Sabuk asteroid ini tersusun atas bebatuan. Sabuk asteroid memisahkan planet dalam dan planet luar. Letak sabuk asteroid ini berada di antara planet Mars dan planet Jupiter. Selanjutnya kita akan membahas tentang planet yang ada di tata surya. Yang pertama adalah planet Merkurius. Merkurius adalah planet yang terdekat dengan matahari. Merkurius terlihat paling terang dari bumi dan kadang-kadang menampakkan diri sebagai titik kecil saat matahari terbenam atau saat fajar menyingsing.
Selanjutnya planet yang kedua ada Venus. Venus merupakan planet putih yang bercahaya terang, tampak indah dan cemerlang. Planet ini tampak menjelang matahari terbit atau beberapa saat sesudah matahari tenggelam. Orang menamakannya bintang kejora atau disebut dengan bintang timur. Planet yang ketiga ada Bumi. Bumi merupakan rumah bagi umat manusia dan makhluk hidup lainnya. Permukaannya terdiri dari lautan dan juga daratan. Dilapisi oleh lapisan udara setebal 2000 km yang biasa disebut dengan atmosfer. Atmosfer sendiri melindungi makhluk hidup dari sengatan radiasi ultraviolet dari matahari. Memiliki satu satelit yaitu bulan. Planet yang keempat ada Mars. Mars dikenal dengan planet merah karena permukaannya ditutupi lapisan oksida besi sehingga langit di sekitarnya berwarna merah. Mars memiliki dua satelit yaitu Phobos dan Deimos. Planet selanjutnya ada Jupiter. Jupiter sendiri merupakan planet paling besar dan terbesar dalam tata surya dan berwarna kekuning-kuningan, memiliki 16 buah satelit. Planet selanjutnya ada planet Saturnus. Saturnus termasuk planet nomor 2 terbesar dalam tata surya. Saturnus dikelilingi sebuah cincin raksasa yang terdiri dari bongkahan es dan batuan kerikil. Kemudian ada planet Uranus. Uranus adalah planet ketiga terbesar dalam sistem tata surya. Permukaan Uranus sendiri selalu diliputi awan tebal. Uranus sendiri memiliki 15 buah satelit dan yang terbesar adalah Ariel. Selanjutnya ada planet Neptunus. Neptunus terkenal sebagai planet biru. Neptunus juga planet terbesar keempat dalam sistem tata surya. Planet ini berwarna biru karena terbentuk dari gas metana. Selanjutnya benda langit lainnya yaitu berupa komet. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Ekor komet selalu menjauhi matahari karena adanya angin matahari. Komet sendiri terbentuk dari kata kometes atau yang artinya berambut panjang. Komet terdiri dari debu, partikel batu yang bercampur dengan es, metana, dan amonia. Kemudian kita akan belajar tentang bagian-bagian komet. Yang pertama ada inti komet. Inti komet ini adalah bahan yang padat tersusun dari debu dan gas yang beku. Selanjutnya ada koma, bagian kabut di sekitar inti komet. Dan yang terakhir ada ekor komet, bagian belakang komet yang panjangnya bisa mencapai jutaan kilometer, tersusun atas ion dan debu. Selanjutnya benda langit lainnya ada meteorit. Potongan batu atau logam yang bergerak di luar angkasa disebut dengan meteorit. Ukurannya lebih kecil dari asteroid. Kemudian selanjutnya ada meteor. Meteor atau bintang jatuh adalah meteorit yang tertarik oleh gravitasi bumi dan bergesekan dengan lapisan atmosfer bumi, yang membuat meteor terbakar di atmosfer bumi hingga habis. Kemudian ada meteorit. Meteorit adalah meteor yang tidak habis terbakar dan sampai ke permukaan bumi serta bisa menyebabkan terjadinya kawah besar. Selanjutnya kita akan membahas tentang bulan sebagai satelit bumi. Bulan adalah satu-satunya satelit alami yang dimiliki oleh bumi. Berbentuk bulat berupa dataran kering, memiliki banyak kawah dan tidak memiliki atmosfer. Suhu bulan berubah-ubah, tidak ada air dan gelap gulita. Bulan memantulkan cahaya dari matahari. Bulan melakukan 3 gerakan sekaligus, yaitu berotasi pada porosnya, berevolusi mengelilingi bumi, dan mengelilingi matahari bersama bumi. Fungsi bulan adalah pertama, bulan sebagai penerang di malam hari. Bulan mengatur perputaran waktu atau siklus pasang surut air laut. Dan yang ketiga, bulan melindungi bumi dari hantaman benda langit lainnya. Fase-fase bulan. Fase-fase bulan merupakan perubahan bentuk-bentuk bulan yang dapat terlihat dari bumi. Perubahan bentuk bulan terjadi karena posisi bulan, bumi, dan matahari.
Berikut ini ilustrasi mengenai posisi bulan dan fase-fase bulan yang terlihat dari bumi. Pertama ada bulan baru, bulan sabit, bulan separuh, bulan cekung, bulan purnama, bulan cekung, bulan setengah, dan sabit. Begitupun seterusnya. Selanjutnya kita akan belajar tentang apa itu gerhana. Gerhana adalah keadaan di mana suatu daerah di bumi atau bulan tidak mendapatkan sinar matahari akibat terhalang oleh bumi ataupun bulan. Gerhana dibagi menjadi dua. Yang pertama gerhana matahari dan yang kedua adalah gerhana bulan. Gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi jika posisi bulan berada di antara matahari dan bumi saat periode bulan baru. Matahari terjadi jika cahaya matahari terang oleh bulan atau posisi matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus. Ketika terjadi gerhana matahari terbentuk umbra dan penumbra. Umbra adalah bayangan paling gelap yang terjadi pada gerhana. Sedangkan penumbra adalah bayangan samar di sekitar umbra pada gerhana. Gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi apabila posisi bumi berada di tengah-tengah antara matahari dan bulan. Gerhana bulan terjadi apabila cahaya matahari ke bulan terhalang oleh bumi, di mana posisi matahari, bumi, dan juga bulan berada dalam satu garis lurus. Pada saat terjadi gerhana bulan, terbentuk pula umbra dan penumbra. Umbra adalah bayangan gelap saat terjadi gerhana, sedangkan penumbra adalah bayangan samar di sekitar umbra. Nah adik-adik, itu tadi materi mengenai sistem tata surya sudah selesai kita bahas. Mudah-mudahan bisa kalian mengerti ya dan bermanfaat. Tetap tinggal di rumah dan jaga kesehatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.